Oke, untuk pagi hari ini kita belajar untuk memeriksa IATS, intake air temperatur sensor. Kita mulai dari pelepasan komponen. Ya, kita lepas, kita tekan dulu, kemudian tarik, kemudian ini kita tarik. Ya. Ada dua hal yang perlu kita ukur. Yang pertama adalah tahanan dan yang kedua adalah tegangan dari kabel. Untuk yang tahanan, kita akan mulai mengukur dengan cara memilih probe memilih selektor, mengarahkan selektor pada multitester di 1K, kemudian kita coba kita adakan kalibrasi, jadikan atau pastikan dalam posisi angka 0. Kemudian kita lakukan untuk pemeriksaan dari dua terminal ini, berapa besarnya tahanan dari IATS ini. Ya, kita coba lihat, baca. Hasilnya adalah 1 ohm. Ya, itu kita lihat hasilnya adalah 1 ohm. Kemudian untuk yang kedua kita memeriksa tegangan. Pada terminal ini ada dua kabel, yaitu kabel biru dan kabel coklat, di mana kabel biru ini nanti berhubungan dengan positif. Nah, sebelumnya kita melakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah kita lakukan kalibrasi dulu untuk menentukan selektornya di angka 10 dCV. Nah, dCV, kemudian kita on-kan. Kita on-kan dari mesin. Kita on-kan. Ya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan terminal. Ya, jangan lupa untuk yang hijau ini ke positif dan yang satunya ke coklat ke negatif. Nah, kita baca coba. Hasil dari pembacaan adalah 4,8 volt. 4,8 volt. Nah, demikian untuk pemeriksaan IATS untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk berikutnya kita akan belajar untuk mengukur tegangan dan tahanan injektor pada mobil Avanza. Yang pertama kita ukur dulu tahanan dari injektor. Dengan cara yang pertama adalah mengkalibrasi multitester pada posisi kali 1, ya. Kemudian kita probe-nya tempelkan untuk mengeset 0 pada hasil pengukuran. Untuk selanjutnya kita posisikan probe negatif dan positif pada dua terminal injektor yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita baca hasil pengukurannya. Tidak susah, memang ini harus dipaskan. Nah, posisinya hasil dari pengukuran antara 13 volt, 13 ohm, ya 13 ohm. Untuk yang selanjutnya, yang kedua adalah pengukuran tegangan. Ya, tegangan kita mengukurnya dari terminalnya. Ini kita coba lihat. Kita kembali untuk men-setting di selektor di 50 volt, ya, dCV. Kemudian kita lakukan on pada kunci kontak. Kunci kontak kita on-kan. Kita lakukan pengukuran tegangan. Ya. Caranya adalah kita masukkan probe 1 ke salah satu terminalnya dan satu probe-nya ke masa. Nah,
kita lihat hasil pengukurannya adalah 12 volt, ya, sama dengan tegangan baterai. Nah, ini demikian pengukuran pemeriksaan dari injektor. Sekian, terima kasih. Oke, untuk yang terakhir kita belajar untuk mengukur idle speed sensor. Ya, kita untuk mengukur ini menggunakan alat multitester. Sesuai biasanya kita memperlihatkan atau mencoba untuk mengetahui dulu standar spesifikasi dari hambatan ini. Nah, ini tegangan, ya, untuk mengukur tegangan. Ini standarnya 9 sampai 12 volt. Nah, untuk mengukur dari ISC ini, idle speed control, kita harus mengaktifkan kunci kontak dulu. Kunci kontak kita aktifkan. Ya, kemudian kita lepas ISC pada konektornya, kita lepas. Kemudian kita lakukan pengukuran. Di sini ada 3 terminal, yaitu terminal 1, 2, dan 3. Nah, pada saat kita mau melakukan pengukuran, kita mengepaskan 2 probe ini pada posisi terminal 2 dan terminal 3. Nah, terminal 2 dan terminal 3. Coba kita lihat dulu hasilnya bagaimana. Ya, kita baca, kemudian hasilnya adalah 10 volt. Maaf, sebentar. 12 volt. Ya. Jadi ini keadaan dari ISC ini masih bagus. Ya. Demikian cara pemeriksaan ISC untuk kali ini. Berarti tegangan dari ISC ini sama dengan tegangan baterai 12 volt. Kesimpulannya masih dalam keadaan bagus. Terima kasih. Yang kedua ini kita akan belajar untuk mengukur throttle position sensor pada kendaraan EV Avanza. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk pertama kita akan memperlihatkan dulu letak posisi dari TPS. Ya, bisa maju. Ini berada sejajar pada katup throttle yang ada di sini. Nah, ini letaknya di bawah persis dari saringan udara, tegak lurus terhadap throttle valve. Nah, untuk mengukurnya, kita lakukan dulu proses pengukuran atau kalibrasi dari alatnya biasa. Multitester, kita arahkan pada 1K. Ya, kita nolkan dulu. Ya, sudah. Kemudian perlu kita lihat karena posisinya pengukurannya tidak terlihat nampak oleh kamera. Kita lihat langsung ke sini, mohon di shot. Untuk pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan terhadap terminal-terminalnya. Itu ada terminal 1, 2, dan 3. Di mana terminal 1 ini adalah VC, terminal 2 adalah E2. Nah, kita lakukan pemeriksaan antara terminal 2 dengan terminal 1. Ya. Coba kita lakukan pemeriksaan pada terminal 2 dan terminal 1. Ya. Hasilnya bisa kita lihat di sini. Ya. Antara 2,5 kilo ohm. Ya. Ini untuk pemeriksaan terminal VC dan E2. Untuk selanjutnya kita memeriksa kondisi dari tahanan dari terminal ini. Kalau tahanan berarti untuk terminalnya terminal 3 dan E2 atau terminal 2. Ya, kita coba lakukan lagi. Terminal 2 dan terminal 3. Ya, kita lakukan pemeriksaan. Dan hasilnya 0,3 kilo ohm. Nah, ini berarti posisinya masih bagus semua.
sesuai dengan standarisasi dari mobil Avanza ini. Demikian untuk pemeriksaan TPS. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan untuk posisi TPS pada saat TPS ini terbuka penuh. Tadi yang di awal adalah posisi tertutup di mana throttle valve masih dalam kondisi tertutup. Nah, yang kedua ini kita coba untuk mengukur masih di terminal 3 dan VTA dan 2 yaitu E2 pada posisi katup throttle terbuka penuh dengan cara menarik ya throttle, kemudian kita lakukan pengukuran. Ya, ini agak sulit, coba kita usahakan untuk bisa mengecek. Ya, posisi terbuka penuh kita lakukan pemeriksaan. Nah, dan hasilnya naik ya sekitar 9,8 kilo ohm. Ini posisi yang kedua yaitu posisi katup throttle terbuka secara penuh. Demikian tambahan dari pemeriksaan TPS atau throttle position sensor. Terima kasih. Untuk yang berikutnya kita akan coba belajar untuk membaca scanner ya. Mobil yang kita gunakan adalah mobil Avanza K3VE. Caranya yang pertama adalah kita aktifkan dulu scanner. Kita menggunakan K431 Pro dengan cara memasang DLC pada dudukannya. Ya. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih mobil yang akan kita gunakan. Ya. Oke. Tunggu sebentar untuk loading. Kemudian kita pilih untuk yang Co. Memilih mesin K3VE untuk semua sistem yang akan kita cek, yaitu electronic fuel injection. Nah, kita lihat, oke. Selanjutnya kita untuk mendeteksi kita lakukan on kontak ya pada kendaraan motor, sepeda mobil, kemudian kita lakukan pemilihan kesalahan atau mendeteksi ada atau tidaknya trouble yang ada pada mesin dengan cara membaca di read fault kode. Nah, ternyata hasil pemeriksaan dari mobil ini dalam keadaan bagus, tidak ada permasalahan, sehingga kita oke. Untuk selanjutnya coba kita gunakan permasalahan atau kita coba untuk melakukan fault kesalahan dengan cara melepas salah satu sensor ya, atau ini kita lepas, coba untuk melepas IATS ya, kita lepas, kemudian kita coba untuk on-kan lagi, on ya. Kita lihat kondisinya. Nah, setelah kita lepas sensor intake air temperatur, ternyata terbaca di dalam scanner. Nah, di mana kode DTC-nya P0110, deskripsinya intake air temperatur sensor, statusnya current, ada permasalahan. Nah, untuk membetulkan kesalahan ini, maka kita harus pasangkan kembali, ya, pasangkan kembali konektornya, kemudian kita lakukan pengecekan ulang. Ya, dengan cara kembali ke menu.
Nah, kita lihat, baca lagi. Oh, ternyata di sini masih ada. Berarti setelah kita lakukan pemasangan, di sini masih terekam. Oleh karena itu, kita lakukan untuk clear memory. Nah, clear memory, kita pilih ya. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, ini pembersihan memori yang ada di dalam komputer mobil itu sudah komplit, sudah hilang. Kita cek lagi, kita lakukan pengecekan ulang. Read fault code. Nah, ini hasilnya sudah tidak ada memori di dalam mobil, artinya mesin kembali ke posisi normal. Nah, coba kita lihat untuk start akhirnya. Nah, kita lihat untuk data keseluruhan data. Kita lihat data monitor. Kita bisa melihat salah satu umpamanya kita tadi lihat intake air temperatur. Coba kita lihat datanya. Oke. Nah, ini data yang kita ambil dari kendaraan, besarnya injeksi, waktu injeksi ada 2,43 milisekon, intake air manifold pressure ada 32 kilopascal dan lain sebagainya. Nah, di sini fungsi daripada kontrol untuk mendeteksi kesalahan pada mesin EV sudah kita lakukan dengan baik dan sudah kita belajar dengan keseluruhan. Demikian untuk informasi selanjutnya, kita kembali ke menu awal untuk mematikan scanner. Nah, demikian, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.